Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berada di tengah-tengah Anda. Renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan topik Jangan Memberhalakan Masalah. Malam ini saya, Yohana Ibrahim. Kita mengerti bahwa kehidupan kita hari-hari yang selalu penuh dengan kesulitan, makin hari makin sulit dan makin berat. Apalagi yang sekarang sedang menghadapi persoalan-persoalan berat. Kita merasa jalan hidup begitu berat, sukar, seperti berjalan di jalan yang berlumpur atau seperti mendaki sebuah bukit atau gunung. Ada sebuah kebenaran terkait dengan masalah atau persoalan hidup yang namanya berhala. Itu bukan hanya uang. Yang namanya berhala bukan hanya satu. Sesembahan di mana seseorang memberikan penyembahan atau pengabdiannya. Tetapi yang namanya berhala itu adalah sesuatu yang mengikat dan membelenggu hati. Firman Tuhan mengatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21. Berhala bukan hanya jimat. Berhala bukan hanya sesuatu yang terkait dengan okultisme. Berhala bukan hanya uang, harta, kekayaan, hobi, kesenangan yang mengikat hati dan membuat seseorang tidak mengutamakan Tuhan. Sehingga orang mengalahkan kepentingan-kepentingan rohani. Bukan hanya itu. Bukan hanya harta, kesenangan-kesenangan dunia, pangkat, gelar yang memang bisa mengikat atau menenggut hati. Masalah hidup juga bisa menjadi berhala. Masalah hidup juga bisa menjadi ikatan di dalam diri seseorang. Hal ini banyak orang yang tidak tahu. Memang dia tidak memiliki berhala dalam bentuk jimat, dalam bentuk sesembahan terhadap dewa-dewi. Memang dia tidak terikat dengan uang atau apapun, tetapi terkait dengan masalah. Sehingga orang berkata, orang penting bagi saya tidak punya masalah. Memang orang penting itu sangat berharga. Kalau punya masalah ini, saya tidak bahagia. Selama masih punya masalah, hidup. Memang hidup saya rasakan, hidup ini terancam. Selama masih punya masalah ini, saya tidak merasakan ketenangan. Banyak orang memberhalakan masalah. Misalnya seorang istri yang salah memilih jodoh, suaminya jahat, berkhianat, menyiksa, KDRT, dan tidak bertanggung jawab. Ini semua masalah. Masalah ini menyakitkan sekali. Pada waktu masih remaja, belum menikah, dan mungkin memimpikan seorang pria yang membuat kewanitaannya berbunga-bunga, seindahnya
Dan seindah-indahnya dengan memberikan anak dan rumah tangga yang dia nikmati bak surga. Tetapi kenyataannya terbalik. Suaminya bukan saja tidak memberi kebahagiaan, tetapi memberi penderitaan. Ini menyakitkan sekali. Tetapi Tuhan menghendaki agar hati kita tetap terikat dengan Tuhan, lebih terikat daripada semuanya, dari apapun dan siapapun. Saudara, jadi kalau kita menghadapi masalah, kita hanya tetap mengikatkan hati dengan Tuhan. Kalau kita tetap mengikatkan hati dengan masalah yang di dalamnya ada kekecewaan, kepahitan, dendam, dan lain sebagainya, ini bisa menjadi kanker, tumor, dan bisa merusak enzim-enzim positif di dalam diri kita. Bisa membuat kita mati, bahkan mati muda. Jadi seharusnya kita tidak memberhalakan masalah. Karena masalah itu sudah terjadi. Waktu tidak bisa ditarik ke belakang. Kita harus menjalani hari ini. Kita tidak bisa menghindarkannya. Marilah kita menjadi dewasa dan matang. Menjadi manusia yang bertanggung jawab. Berani mengambil risiko dan prihatin dan bisa mengambil keputusan. Jangan menyalahkan Tuhan dengan berkata, Tuhan, mengapa Engkau berikan aku masalah seperti ini? Jangan menyalahkan Tuhan karena itu keputusan dan pilihan kita. Kita yang memilih. Jadi keadaan sudah seperti ini. Ayo kita dewasa. Berani bertanggung jawab, memikul buah dan hasilnya dari keputusan serta pilihan kita, maka akan menghasilkan yang baik. Kita tidak menarik mundur waktu, jadi mari kita menghadapinya. Kita percaya bahwa kita masih sanggup memikul beban yang kita lewati. Jangan berkata, aku tidak sanggup Tuhan. Kalau kita tidak sanggup, Tuhan akan mendampingi sehingga kita sanggup. Jadi saudara, kita harus menerima realitas. Mungkin kita berkata, aku seperti hidup di dunia asing. Mengapa terjadi? Jangan berpikir demikian. Itu tidak dewasa. Terimalah kenyataan ini dengan ucapan syukur. Artinya, di dalam persoalan pasti ada berkat kekal yang kita terima. Bagaimana kita tidak memberhalakan masalah? Yang pertama, kalau kita mau belajar bertanggung jawab atas segala setiap keputusan dan pilihan kita. Yang kedua, kita harus percaya diri di balik kejadian hidup yang kita alami. Ada berkat kekal, ada berkat abadi. Kalau masalah yang kita alami bukan karena kesalahan, bukan karena keputusan dan pilihan kita, tetapi karena orang jahat yang mengupayakan kejahatan, kita tetap menerima itu sebagai sesuatu yang di dalamnya ada berkat kekal. Masalah hidup
tidak mendewasakan karakter kita. Dan paling tidak, dengan masalah tersebut kita menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Supaya kita bisa memindahkan hati kita di kerajaan surga. Jangan memberhalakan masalah. Karena sikap seperti ini adalah sikap yang tidak menghormati Tuhan. Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan dan nikmati sukacita di dalam hadirat-Nya. Jangan memberhalakan masalah, misalnya dengan istri, suami, anak, atau orang tua. Kalau memang kita benar, Tuhan akan membela. Tetapi kalau kita tidak benar, maka kita harus menuai apa yang kita tabur. Hal yang juga penting yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan memberhalakan masalah, karena sikap seperti itu adalah sikap tidak menghormati Tuhan. Demikian renungan malam untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.